Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Ketemu lagi di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, masih barengan sama Rocky nih. Hari ini Rocky udah nyampe di episode-nya yang kedua. Hari ini ada narasumber yang keren banget, yang pengalamannya udah makan asam, garam, manis, gula, cuka, cikur, semuanya. Semuanya udah dialamin sama beliau ya. Hari ini spesial banget bintang tamunya, narasumbernya masih di podcastnya para pembaris. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe, like, dan juga share. Kalau memang benar kamu suka dan kamu benar-benar baris lovers, ya, buffers nih. Hari ini lagi punya panggilan baru buat kamu semua, buat para baris lovers, disebutnya adalah buffers, ya, bukan baperan, tapi buffers, ya, baris lovers. Oke. Hari ini Rocky ada di mana? Di ruangan yang cukup bersih, asri, stay safe juga. Ada di salah satu kota Bandung, ya. Petunjuknya adalah di salah satu dekat komplek militer dan bandara. Atau bilangnya kamu alumni di sini, oke, tahu di ini ruangannya siapa, atau ada official anak buahnya yang tahu ini dari ruangan siapa? Jangan kemana-mana. Rocky bakal balik lagi sebentar lagi, tentunya bakal hadirin yang lebih bintang tamunya. Nah, sumbernya keren banget dan kita bakalan ngegali informasi dan juga ilmu-ilmu yang baru, guys, dari narasumber yang bakalan Rocky hadirkan di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. So, jangan kemana-mana ya, Rocky bakal balik lagi sebentar lagi. Jadi tetap di Posbar, podcastnya para pembaris. Still in here di Posbar, podcastnya para pembaris legendaris. Nyaman banget nih guys, Rocky ada di sini ya. Hari ini Rocky bakalan ngorek-ngorek seperti janji Rocky tadi, ada clue-nya yaitu di salah satu komplek militer, salah satu bandara juga. Nah, Rocky lagi ada di SD Angkasa 3 ya. Nah, udah tahu dong kira-kira clue-nya siapa nih yang bakalan Rocky hadirin untuk episode 2 di Posbar ini. Langsung aja kita panggil ya. Ini dia ada Kang Syahrul. Oke, gini Kang, physical distancing. Wah. Kang Syahrul, boleh keren ya caranya. Sapa dulu. Oke, selamat siang ya. Gak usah malu Kang, dekat nih. Selamat siang pemirsa Rocky, YouTube Rocky. Mudah-mudahan banyak yang nonton, insya Allah. Ya, Kang, makasih banget ya hari ini udah diterima di SD Angkasa 3 ya, di tengah pandemi COVID-19. Jadi daripada gabut, karena baris lover ini banyak yang WA, banyak yang DM juga katanya bikin acara dong untuk idenya dari siapa? banyak ya, dari ide terutama dari anak didik dan para baris lovers kalau Rocky bilang ya, pembaris nih katanya kangen, jadi Rocky hadirin yang namanya podcast. Kalau podcast itu sebetulnya iPod broadcast kan, jadi sebetulnya audio. Nah kalau ini namanya vlogcast. Vlogcast, jadi kita kayak radio ya kan? Kayak radio, tapi ini ada videonya, jadi hari ini akan mau Rocky korek-korek nih. Boleh ya? Boleh. Oke, langsung aja nih. Kita korek-korek. Ada di sini dari datanya Kang Syahrul yang sudah korek-korek. Oke. Oke, namanya adalah Akang atau Abang ya, Rocky manggilnya. Akang aja. Oke. Orang Bandung. Kang Muhammad Syahrul Ali Ramdhani. Lahir di Bandung 9 Juli 1983, betul? Ada betulnya, ada salahnya. Ada salahnya. Betulnya di mana? Betulnya lahirnya emang salah gitu. Nah, gitu. Tapi KTP Maret ya. Oh, di KTP Maret. Kok bisa kan? Mungkin dulu pernah ada yang bilang saya keluar dulu. Ternyata pas bulan Maret belum ramai itu. Masuk lagi. Bisa bercanda juga ya. Jadi Maret sebetulnya lahirnya. Kang ini yang ngasih tahu saya Novi kan. Oh iya. Enggak, lahirnya emang Juli. Oh Juli. Oh cuma KTP-nya. Jadi nggak salah sebetulnya. Berarti itu dimudahkan atau dituain sih? Dituain. Jadi alasan pas saya nanya ke orang tua, itu kan mama itu pengen Juli. Tapi orang tua bilang ke mama, bapak ya tahu. Ya sekarang juga baru sekarang nggak tahu. Karena dulu kan nggak boleh masuk sekolah itu belum muda. Oh iya. Tadi aturan. Oh boleh aja sih sebenarnya. Iya. 6 tahun. Alamat KTP di Sukabakti. Betul. Nomor 14 Kiara Condong ya. Hobinya guys, main futsal, betul? Kau tahu? Tahu dong, ada narasumber. Main PS pasti main PS, nanti kita ya kan kita ngobrol PS ya. Nah, Salah paling itu. oh iya. Siapa yang mau nantang Kang
siapa? Bung Ben menyantang boleh? Mungkin saingan sama Bung Ben, saingan suka kalah. Football Manager di PC mainnya. Iya. Football Manager di PC. Itu juga dulu Rocky main kan Football Manager. Tapi sekarang udah enggak karena komputernya. Sebenarnya lebih tepatnya CM sih. Iya. Kalau CM. Football Manager udah ditinggalin. CM yang Dulu FM ada kan Football Manager. Ya sebelum FM CM dulu. Oh iya. Karena Championship Manager. diakuisisi jadi FM. Nah yang CM ini yang 2001 2002 sampai sekarang saya masih main. Tapi update. Oh iya, iya. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas game. Oh iya. Kita bakal bahas barisan. Oke. Riwayat pendidikannya ada di SD Sentral, SMP Negeri 37 Bandung, benar kan? Lalu juga di SMA Negeri 12 Bandung Betul. dan di Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat PPI-nya PPI tahun 2000. Benar. Tapi sebelumnya oke pengennya nih ingetannya. Coba dong sebutin 3 nama PPI angkatan 2000 yang paling akan ingat sampai sekarang yang dikenal banyak orang. Oh yang masih aktif mungkin Kang Trias Moro, Moro, Andian Andian, di sekolah kota. Kemudian ada namanya Eka itu ketua angkatan. Iya. Eko Eko. itu pengereknya zaman saya. Oh iya. Sampai sekarang karena satu satuan masih di kontak. Sekarang udah jadi dosen. Kemudian berapa 5 ya? 5 satu lagi. Kalau cowok ada Cewek dong, cewek. Banyak kalau cewek Putri, Yesi. Kalau Bang Acuy itu satu angkatan enggak? Tapi sama 2000. Di bawah 2 tahun ya. Oh, di bawah tahun. Oh. Nah, jadi kalau buat kamu semua nih baris lovers yang namanya Kang Syahrul ini udah siapa sih yang nggak kenal Kang Syahrul gitu ya? Banyak banget pengalamannya sampai sekarang jadi juri. Nah, hari ini kita pengen nanya nih Kang. Pengen nanya awal mulanya Akang suka atau terjun di Paskibra itu di SD, SMP atau SMA? Coba dijelasin dong. Cerita dikit-dikit. Awal mula berarti SMA ya? Oh SMA, SMP enggak? SMP enggak. Ya, SMA. Pokoknya mulai ikut Paskibra itu SMA. Dan mungkin mayoritas yang ikut Paskibra itu tidak ada niat. Termasuk saya. Oh gitu. Mungkin bisa. Ini udah 2 nih. Kemarin Kang Sugi juga gitu. Oh, gitu. Accident katanya karena niatnya cuma deketin cewek-cewek. Sama persis. Oh. Udah ya. Waduh. Iya, enggak apa-apa. Itu kan dulu. Jadi tidak gitu di simpulkan lah ya. Itu banyak ceritanya. Garis besarnya aja. Besarnya saya waktu SMP nggak ikut apa-apa, saya jadi karena ikut si PMR dengan PKS. Oh. Kelas 1 aja tuh. Iya. Udah gitu ikut PMR dulu karena nggak bosan saya keluar. Karena nggak bosan. Kalau disuruh bosan, Nggak bosan. keluar. Kemudian pindah ke PKS. Nah PKS ya agak lama lah. Jadi jangan namanya ke kelas 2. Kelas 3 enggak, karena saya baru serius lagi belajar. Iya. Ya, itu kelas 3. Karena mau UN. Dulu namanya Eptanas. Baru serius dan baru tahu itu materi SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. Pas kelas 3 ada namanya guru Pak Ujang almarhum. Dia paling kira kalau di SMP 37 kesiswaannya, dan dia itu kecil-kecil tapi semua orang yang lebih gede kami lah. Segan. Keras lah. Akhirnya saya diasramakan dengan sukarelatifnya sendiri, ikut mondok di rumahnya 1 bulan dengan banyak orang-orang yang nakal ada, yang baik ada. Pokoknya yang istilahnya kayak kawah Chandra di muka. Ya. Gitu. Kita diajari semua dari pelajaran matematika, agama semuanya. Sampai banyak lah, sampai olahraga dan lain-lain. Alhamdulillah masuk ke SMA 12. Itu Kiara Condong ya Kang? Kiara Condong. Karena saya lulus di sana karena dekat. Kang tahun berapa tuh? Jadi lulus 96. 96 lulus SD, ya. 99 SMP, masuk 99 ke SMA. Sampai 2002 lulus ya. Dulu ada lomba di 12 itu 2006 ya Kang? Kan terlibat ya? Terlibat. Sebenarnya, nah baru sebelum itu baru masuk saya ke SMA 12. Di sana ikut ngurusin PKS. Namanya BIPA, di Kota Bandung hanya 2 BIPA itu dengan di SMA 3. Itu pendidikannya itu ya lumayan. Semuanya zaman dulu itu semua terakhir. Tapi termasuk universitas di dengan SMA 3 Bandung. Jadi setiap hari itu latihan itu cuma diinjak, dipukul.
Oh. Dulu masih sebelum ada HAM ya. Oh iya. Jadi KPAI dulu nggak ada kan? Oh, Nggak ada. pokoknya sebelum kegiatan STPDN Iya. keluar, Iya. itu saya Masih. kelas 1 masih belum STPDN. Iya. STPDN itu keluar pas saya kelas 2, kelas 3. Nah, saya ngeliat ketika latihan PKS. Iya. Ngeliat pasti nggak Iya. nyanyi, bercanda, Mm-mm. permainan terus. Tiap hari tuh latihan. Iya. Iya. PBB dan itu. Yang mungkin mungkin Titik balik. kayak Kak Subi mungkin ya. Iya. Lihat cewek cantik. Kalau PKS ya udah pas PKS Iya, pas zaman saya ada yang cewek ada. Tapi anggotanya lebih banyak PKS apa Paskibra waktu itu kan? Seimbang. Seimbang. Jadi PKS kali pas lagi kan. Jadi PKS di sana itu saya ikut PKS karena pas demo itu luar biasa. Jadi PKS di sana itu Priva itu semuanya takut, termasuk yang berandalan. Karena yang berandalan itu misalnya upacara, Iya. ditarik ke belakang, Oh gitu. Dulu gitu. Dulu gitu. Tuh guys, siapa yang nyangka ternyata seorang Kang Sahrul yang Paskibra banget, pengurus PPI Jabar awalnya adalah anak PKS. Ih, baru nih di Posbar ya, baru ketahuan. Saya tahun baju pernah, itu wajib. Oh iya, ya itu wajib. Nah, lanjut kan? Lanjut ya. Masuk Paskibra. Masuk Paskibra. Tapi keluar dari PKS atau double? Keluar. Jadi dulu waktu SMA saya ikut 5. Itu kapan belajarnya kan? Kalau yang high school. Belajar, tapi kita diajarkan bagi waktu. Ya. Ketika saya dapat 5 S2, pertama PKS ngurusin. Yang kedua posisi sudah jelas Pak Rifki saya ikut. DKM saya ikut, office. Kemudian basket saya ikut, sepak bola saya ikut. Dulu nggak ada futsal. Iya. Oh, anak Rohit juga. Harus juga. Keren. Jadi sepak bola ada olahraganya, ada agamanya, ada nasionalismenya, ada organisasinya. Saya berusaha balance. kalau sekarang kapan lagi? Karena udah kuliah di dalam. Makanya saya udah semuanya. Emang awalnya gitu. Pernah demo pas kelas 2 nih. Iya. Demo saya langsung 5 SU demo. Dalam satu hari. Main basket dulu. Dalam satu hari. Iya, satu hari. Main basket, main bola, ganti baju. Nah, yang paling parah itu dari bola ke Paskibra. Saya sampai ini sempat lari berdarah ini. Kenapa tuh? Pokoknya sampai sarung tangan yang putih kan dulu pakai. Iya, putih. Darah. Ya pokoknya pengalaman lah. Nah, alasannya kenapa itu? Asalnya cuma 4, jadi 5. Asalnya 5 dengan PKS keluar, Paskibra. 3 bulan saya PKS. Pendidikannya padahal sekitar 1 semester 6 bulan. 3 bulan saya keluar. Ada orang yang mengajak saya, namanya Vici Jaya Santi orang Vici. Iya, itu Kan Vici itu Vici itu dulu itu kalau di sekolah itu paling favorit. Dia anak tunggal Radio Ganesha. Radio Ganesha yang Siluang. Iya, sempat dengar. Kosong udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Diajak, karena dia dulunya pasti dari SMP 7 Bandung. Dulu SMP 7 Bandung Bungkus kan. Iya. Gantiannya Siluang. Iya. Dia masuk ke SMA 12, dia ikut PKS bareng saya. Dia sering barbel gitu kan. Satu orang favorit, orang lain belum punya mobil dia lupa. Iya. Dia bilang gini ke aku, Heru, sih lu pasti berapa gitu? Itu cantik, pemain anak kita disiksa. Iya. Ikut yuk, saya juga ingin kan? Iya, karena ikut-ikutan. Ada ketinggalan saya. Kontekan ya. No edit loh kan, no edit loh dan cara cerita aja. Iya. Ada salah satu ya saya sih masih bikin jadi satu kelas. Ya, bukan sekarang. Ini masuk saya. Pas saya masuk, kemudian di kelas saya juga ada berapa. Senang. Jadi dulu itu konteksnya lebih keras PKS dibanding Paskibra. Iya. PKS itu setiap hari dipukul, diinjil kita, dan mukul juga sampai pingsan. Jadi misalnya alumni dulu kan nggak ada pelatih. Iya. Ini misalnya ada 7 orang. Saya 5 orang nih kelas 1. Ditambah senior kelas 2. Itu mukul. Belum pingsan, dipukul yang kedua, pingsan. Pukul ini, pukul gitu. Bangun lagi, dipukul lagi.
Tujuannya apa kata seniornya? Biar kuat di, emang pada kuat gitu. Jadi nggak pakai jampe-jampe isin ya dulu kan? Ya. Enggak, karena sering kuat itu kuat. Kalau pas Gibran nggak Masih bilang enggak. menyenangkan. Menyenangkan pokoknya. Ketika saya masuk lah, udah 3 bulan masuk. Sebenarnya udah lain. Ternyata sama. Bedanya, PKS itu langsung keras. 6 bulan, dilantik langsung di sini, langsung di anggota. Iya. Kalau pas Gibran, itu seperti alon-alon kelakonnya. mau dibunuh tuh pelan-pelan. Dulu ya, Enggak. Cerita aja ini, biar tahu gitu. Tapi saya nggak menyesal ya. Karena itu titik balik nih. Itu titik balik itu yang jadi karakter saya yang memang dulu jauh dari disiplin. Ya, Jadi sama juga Badung juga ya. Saya SMP itu, SMP saya masa ikut memperhatikan pelajaran. Masa mahal. Iya. Kelas 3 baru serius, baru insaf lah. Cuma di posbar guys. Cuma di posbar nih kan. Jadi dulu pernah nakal. Nggak pernah, jarang pulang ke rumah waktu ada keluarga baik. Cuman saya senangnya dengan teman. Terus masuk PPI, kemudian pasti berkah. Ya. Jadi itu udah 6 bulan tuh. Udah 6 bulan, udah mulai dulu mah gini, dulu ada senior saya luar biasa. Sebut yang namanya namanya senior. Banyak sih, tapi salah satunya. Tapi Kang Dedi. Kang Dedi, assalamualaikum Kang. Ya kita semua. Kang Dedi, banyak lah Kang Dedi yang banyak ilmunya. Kang Dedi pernah bilang saya waktu S2 Rakanta. Udah jarang banget kan dengar Rakanta. Terima kasih. Rakanta lah mulanya. Kemudian pas waktu itu pas STBM keluar. Hidup tapi dibubarkan untuk menghilangkan kekerasan. Iya. Ternyata Kang Dedi juga dari dulu tidak menyetujui kekerasan itu sudah. Iya. Tapi lebih ketegasan. Pembinaan mental. Iya. Tapi ibaratkan kalau pas sudah itu nih, pas dua ya. Kalau pas dua itu jangan seperti sekarang. Waktu itu ya, sekarang SMP aja udah dibayar. SMP aja udah ditambah. Bahkan bukan hanya pasti berapa porsi pack aja. Iya, ngalamin kan. Semua. Jadi bukan hanya pasti semua di Indonesia itu permintaannya ada membuli. Makanya pembulian di mana-mana. Ketika saya kedua, saya baru tahu bahwa kalau pas muda itu seperti melihat singa. Tapi pada awalnya jangan dilihatin muka singa, lihat ekornya. Jadi capas itu dah tuh. Iya. Ekor apa? Kucing apa? Udah dekat, udah baru lihat muka, baru kelihatan. Itu proses satu tahun. Makanya beliau sempat membuang pas sudah SMP karena lebih keras. Iya. Sempat. Jadi menyimpang gitu. Karena mungkin terpengaruh dengan banyak karena suka militer. Sejak reformasi, kemudian ada SPDN, akhirnya mulailah kita semuanya. Oke, rasain Kang Dedi itu pendidikannya setelah reformasi itu ADKS seperti keposis. Sama Kang Dedi. Oh iya, fokus ya? Iya, Kang Dede, Kang Dandi, Kang Deden, Kang Dede, itu ADKS sama Kang Dede. Luar biasa. Nah, masuklah saya, udah 6 bulan, udah mulai keras, tapi saya, ya itu benar. Jadi, saya udah terlanjur ke dalam. Ibaratnya udah mau kelam. Sebelum masuk asrama, sebelum ikut Pasida. Dan tapi saya tidak ada keinginan untuk jadi Pasida. Saya nengek saya nggak bilang. Iya. Nengek saya bertahan, nikmati walaupun ternyata keras. Tapi di satu sisi banyak manfaat. Iya. Belajar disiplin, baris, sopan satu sikap, cara berbicara, dan lain-lain banyak. Dan pengalaman banyak teman. Karena di Kota Bandung ada Pasida Kota Bandung yang wadahnya 3 bulan. Ini dari setiap daerah ada juga ada yang enggak. Kalau di Kota Bandung ada wadahnya Pasida Kota Bandung, sehingga kita mengenal bukan hanya di SMA 12 aja, tapi mengenal seluruh Pasida di Kota Bandung hampir 200 SMA SMK, rumah STM, SMA SMK. Jadi banyak kecengannya juga. Iya, banyak kecengangan. Banyak kenalan. Apalagi ini juga saya punya dulu pernah ada sobat yang sampai selalu tidur bareng. Pulang sekolah tidur bareng, masih terbang nanti sobatan gitu ya, laki-laki sobatan ngerjain tugas bareng, beda sekolah, ada almarhum
dia namanya. Dia yang mengenakan saya ke SMP 13 dulu, dia pada SMP 13 akhirnya saya penasaran. Dan Eko yang jadi itu pengalaman di Paskibra ya. Dan Pici. Nah Pici ini juga ikut ambil ya. Saya mengundurkan diri hari ketiga pusat. Ada namanya di Klasar gitu. Ada pusdik Klasar sama. Nah yang pusdiknya saya. Pusdiknya yang pulang pergi. Hari ke-1 itu, hari kedua itu, hari ketiga saya sempat keluar. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Apa dulu? Coba nggak kuat mental atau kangen mama? Kuat mental gini, jadi dulu itu semua nggak kuat, tapi nggak bisa keluar. Karena kalau keluar lebih parah. Wah, keluarnya karena cewek. Oh, bener kan, bucin juga kan Sarul. Dulu ya, dulu kan masih remaja juga kan. Jadi orang yang dulu yang Hasan dulu pas juga, dia jadian. Jadian. Dan ketika puslap, kan dia nggak telat tuh. Jam 4:30 itu harus sudah berangkat ya. Jam 5 harus ada di lokasi. Ini jam 5:55 sih maksimal, tapi biar nggak telat karena kita bawa nama semua juga, jadi harus kondisi. Jadi kita nginep di yang dekat tempat bus di pasar gitu di dekat SMK 2 apa karena di rumah SMK ya punya SMK berapa sih? Dulu BSM SMK. Nah ingat pasar di bawah. Jadi hari ketiga saya bokot. Jadi rapuh juga dulu ya. Keluar, nggak peduli, nangis semua teman-teman. 10 orang satu angkatan dengan saya keluar. Jurikit setelah nangis. Yang lain mereka, saya mereka. Oh mereka aja. Oh karena kan keluar. Ternyata bukan karena sudah sayang saya aja begitu. Karena kita udah sepakat kalau satu keluar semua. Nah akhirnya gimana? Masuk lagi tapi? Dibully saya sama teman-teman semua. Ada yang saya nangis, ada namanya yang bikin saya masuk lagi. Ada namanya Neni Nurmaya. Masih angkatan dia ke situ. Oh kalau lomba dan macam-macam. Masuk saya. Neni ini saya tahu dari awal dia cita-citanya jadi paskibra. Dan kalau saya keluar dia ikut dan keluar tapi Neni itu kan bully terus dan saya ingat dia dan teman-teman yang lain yang memang cita-cita awalnya menjadi paskibra. Makanya saya datang hari terakhir. Kalau saya nggak balik lagi, kan kalau di paskibra tahun ini nggak ikut, udah. Tapi akhirnya balik lagi diterima, tapi kan dihukum dulu. Salah, ya udah saya demi teman-teman saya angkatan. Keren banget. Nah di sana saya belajar arti Korsa kebersamaan. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi saya maupun berat gitu. Kemudian datang. Kemudian setelah itu berapa hari kemudian di asrama itu kan bisa keluar. Asrama saya udah aja, saya nikmati asrama. Akhirnya udah lepas. Jadi saya paskibra. Ikut seleksi paskibra aja ya. Lolos. Kalau dulu itu cuma 70 orang ya. Saya ambil masuk 20. Tugas pendek ya. Tugas. Nah, ambil masuk walaupun niatnya nggak ikut. Ternyata saya yang bertahan dengan yang kita jadi paskibra udah bertahan. Karena dia cita-cita jadi paskibra mungkin. Kecapean. Saya bukan jadi paskibra. Tapi yang masih bertahan di dunia baris. Oke. Ditahan dulu kan ceritanya. Jadi itu ceritanya perjalanan dari mulai SD sampai SMA, dan siapa yang tahu di Posbar ini ketahuan kalau Kang Sarul itu sebenarnya anak PKS pertamanya. Tapi nggak bisa membedakan ya kan, maksudnya PKS tapi itu semuanya juga bentuk pendidikan ya. Jadi jangan sampai underestimate juga sama anak PKS. Oke. Balik abis ini bakalan balik lagi tentunya di Posbar. Jangan lupa subscribe ya kan ya. Subscribe, like dan share untuk tetap pantengin di Posbar. Habis ini bakal balik lagi nanti bakal. Oke, so jangan kemana-mana, masih di Posbar Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
barengan di Postbar, podcastnya Pembaris Legendaris di Rocky Dania Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau kamu benar-benar buffers, yaitu baris lovers. Nah, Kang Sarul, Iya. tadi udah ceritain tentang perjalanan sampai titik balik di mana suka dengan paskibra. Nah, baris lovers juga tahu kalau Kang Sarul ini adalah pelatih yang cukup legend. Legend lah. Kenapa sebut legend? Karena begitu Rocky berkecimpung di dunia baris, Kang Sarul itu sudah ngadain yang namanya dulu lomba di angkasa, yang pialanya pesawat Lanut. Itu udah keren banget. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, baris lovers juga udah penasaran. Perjalanan kan pertama melatih sampai sekarang. Nih ya, Rocky bacain nih ya. Pengalaman melatihnya Kang Sarul di mana aja. Jadi di SDA Salam, ya, lalu juga ada di SMA Angkasa, SMP 3 Bandung, SMP 9 Bandung, SDA Salam, Angkasa 2, Angkasa 1, Angkasa 3, SD Pertiwi, SMK Angkasa, SMA Angkasa, SMP BPI Bandung, BPI 1 Bandung, SMK BPI Bandung. Udah banyak banget lah. Belum pernah ngelatih polisi juga. Nah, titik balik nih, cerita sempat jadi pelatih, suka pelatih itu gimana? Nah, masuk ke ketika kelas 2. Ketika saya kelas 2 kebetulan dibubarkan. Ini mungkin udah takdir Allah ya. Yang biasanya susah jadi pelatih jadi mudah karena ada pelatih. Jadi waktu itu setelah dibubarkan pelatihnya dibubarkan karena mungkin proses transisi menghilangkan kekerasan yang menyimpang. Di sana semua kelas 2 jadi pelatih. Jadi saya kemudian dapat 5 sekolah waktu kelas 2. Kelas 2 udah jadi pelatih di SMA. Karena yang biasanya alumni PPI yang latih itu di rank, nggak boleh ngelatih dulu. Akhirnya saya dapat tugas ke beberapa sekolah dan binat. Jadi kecintaan melatih saya karena saya jadi binat. Binat itu pembinaan dan latihan yang ngurus sampai di materi dan di binat ini saya dengan jadi pengurus PKB di bidang binat Sudah Kota Bandung. Angkatan 2000. Saya dengan Neni yang satu angkatan. Yesi SMK Tentara dulu bagus. Pokoknya orang lapangan semua. Satu lagi teman saya di Santa Maria Agung atau lupa lagi sampai juga. Kita jadi tim binat. Sebanyak kita. Kemudian saya dapat ke SMA Yas dulu, SMK Kartika. Kartika 31. Oh Yas ya. Yas. Almarhum Ari yang berlatih Yas lagi itu dulu pas dilatih sama saya. Kemudian belum ke angkasa? Belum. Saya kan daerah 19. Angkasa itu belum ada universitasnya belum ada. Kemudian SMK 9 pas baru mau berdiri. Pernah jadi polisator ke SMK 6 juga. Kemudian SMA 21. Oh banyak juga ya kan? SMA 25. Jadi ada 2 tahun waktu di Rakanta, kemudian jadi di Mata pas 3 di Mata itu. Ada 10 sekolah, kita kan setahun itu 5 sekolah lalu satuan latihan. Kemudian saya cari yang juga ada kelas 2. Jadi ketika pembagian, karena saya binatnya, saya cari yang nggak ada sinyal. Jadi yang saya latih itu nggak ada kelas 2, ada kelas 3 tapi 1, 2 ada nggak aktif. Kalau yang ada kelas 2-nya atau Rakantanya, kami binat nggak ke sana karena nggak ada. Jadi kita berbeda karena jumlahnya hampir 200, sedangkan binat hanya 5 orang. Jadi gitu. Nah kemudian pas ketiga diterusin, kemudian ada pelatihan media namanya. Jadi pelatih muda kelas 3 ya. Kemudian pelatih media, pelatih utama. Nah sampai pelatih utama ketika saya tahun 2004. Nah di sela-sela saya ngelatih, kebetulan dari sejak kelas 1 SMA 12 pernah dengar nggak? Ada namanya LPBB Putri. Pernah dengar? Jadi lomba khusus anak cewek. Kalau dulu Zoya ya. Ya terakhir Zoya ya. Zoya ada, tapi Zoya masih boleh ada 1-2 anak. Ini Putri. Sempat komplain itu dulu SMK 6, SMK 5 dulu
dia sempat komplain karena Kang Ari ya, tema. kebetulan dulu satu layon, jadi suka labjad. Pasti nanya coba ke Kang Ari, itu salah satu yang pendiri SMK 26 itu anak semua juga. Jadi kita udah punya ikatan inilah dari dulu, ikatan emosional, sejarah, histori. Dan ketika lomba juga bersaingnya Udah lama ya. Bersaingnya SMK. Dulu ada 3 sekolah yang sering bersaing. Iya. Pas zaman saya, kalau Iya. sebelumnya beda-beda. Itu SMK 6, SMK 12, SMK 1 Pembangunan Cimahi. Oh iya. Dulu tuh zaman pop ya kan? Pop gitu. Pop. Jadi 3 sekolah itu yang juara 1, 2, 3 tukeran dari tingkat kota maupun provinsi. Karena dulu itu di daerah masih berkembang. Jadi pasti juaranya baru Cimahi. Itu legend tuh lomba dia SMA 8 juga. Iya. Wah, kelengan ya. Terus perjalanan pelatih lagi yang mulai profesional. Nah, ketika sambil setiap tahun ngadain lomba ya, karena ngadain lomba pernah jadi keamanan dulu, sekretaris, sampai mungkin Kang Novi sempat ke 19 tahun berapa 2003 2006 kemana? Ke ada lomba 12. Ya 2006. Nah itu saya udah alumni dan anak-anak yang anak sekolahnya semuanya, tapi kita nggak dekat kalau di belakang gitu. Nah dari sana saya muncullah kecintaan. Di sekretariat saya ada skema sebelah tuh. Iya. Saya baca kita bedanya kalau dulu itu kan nilainya tertutup. Iya. Kalau sekarang terbuka. Nah ketika saya punya kesempatan jadi pelatih tanpa ada senior saya pelatih sebelumnya, ya seperti misalnya di sekolah-sekolah sebelumnya kan ada seniornya dulu. Ketika 2004 ini saya sempat mundur di Asuhan Bandung di pelatih mundur karena mau sharing belajar karena di kota Bandung udah banyak senior saya yang mungkin akan tetap berjalan, nggak ada saya nggak akan berjalan karena sistemnya udah bagus. Jadi saya pingin sukanya mendirikan ya. Makanya ketika saya kelas 2 mulai kecintaan pelatih karena mungkin situasi. Kalau dulu mah justru udah senior baru bisa ngerti. Saya kelas 2 udah ngerti dengan teman-teman saya. Mulai suka dan ketika saya milih sekolah yang nggak ada senior pelatih, di sana saya ketika saya 2004 saya mencari sekolah yang nggak ada pelatih. Karena bagi saya di Pasidda juga dapat maupun di luar Pasidda itu ilmu itu harus disebarluaskan. Ilmu yang bermanfaat harus disebarluaskan. Kalau saya tetap di SMP 37 saya pernah ngelatih seperti ini. Jadi sebenarnya data yang ngelatih itu paling cuma 10%. Oh gitu. Jadi sebenarnya jauh lebih banyak yang pernah saya latih. Iya. Dan saya bukannya setia. Karena dalam satu waktu ngelatih 7, 10. Iya. Dan kalau udah ada seniornya, sama saya pasti ditinggalkan. Karena prinsipnya mengenalkan, mengadakan yang dulunya pasti banyak nggak ada atau nggak jadi ada. Udah ini tinggalin, terusin. Kalau percintaan itu udah nyaman ditinggal ya. Terus ada satu lagi yang selalu pendapat saya ya, yang lain. Kalau ada pelatih yang setia di situ itu bagus juga. Tapi di sudut pandang saya, kalau kita terus di satu sekolah yang sama, kita secara tidak langsung tidak sadar memutus regenerasi. Perhatiin guys, ini penting. Nah, pemimpin yang baik, salah satunya ya banyak ya, tapi pemimpin banyak sekali. Jadi contoh segala macam berubah disiplin dan ada satu yang menurut saya tambahan yaitu pemimpin itu harus menciptakan pemimpin baru lagi yang sama atau lebih bagus. Kalau saya ada di sekolah yang sama terus alumni terus jadi ada pelatih muda yang baru, dia akan berkembang, dia akan bebas, dia akan ekspor. Jadi bukan nggak loyal ya kan? Bukan nggak loyal. Saya bukan nggak cinta alma mater saya sendiri 37 sama 12. Bukan nggak loyal, tapi udah ada. Kita cari yang akan dikenal sama sekali. Dan ilmunya bermanfaat oleh banyak orang. Keren banget ya, itu quotes-nya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang menciptakan pemimpin selanjutnya. Iya. Makanya saya bukan alumni angkasa, tapi saya ngediriin
dengan teman-teman ya, ada yang bilang Kak Nuno, Kak Asep, dengan beberapa, misalnya ada 1, 2, 3 sampai 9 juga. 9 juga. 9 udah ada, tapi seperti tinggal pelatihnya saya terusin. Nah, kan kalau misalnya tadi pengalaman melatih sampai profesional ya, pernah nggak sih ada satu momen yang paling terbaik selama melatih? Lomba di mana misalnya? Karena nggak bisa dilupain misalnya karena pulangnya udah hujan misalnya, atau misalnya nggak dapet biaya kan biasanya gitu. Ada nggak sih satu momen gitu yang benar-benar titik balik banget akan melatih itu nikmat banget gitu? Kayaknya enggak sih, kayak susah untuk menentukan karena mirip banyak siklus pelatih itu mirip. Kalau misalnya dari situ nanti awal-awal semangat ya, kalau udah diraih ya, udah nggak semangat, kemudian saya udah mulai ada lini ya, saya tinggalkan. Ada berapa lomba, ada emang lomba-lomba, tapi bukan ini ya, jadi udah nggak terlalu lah kebanggaan terus udah nggak ada. Tapi kalau waktu di zamannya bawa SD di 21 Bekasi itu ramai juga. Oh, ya, karena itu Bandung semua. Itu berkesan juga. Ya, itu berkesan. Jadi maksudnya kalau milih satu saya susah, tapi kalau berkesan ya semuanya berkesan. Ya kalau berhasil ya. Tentu yang kayak keluar kota mungkin ya agak di kota Bandung juga kalau bangun provinsi ya tawarannya susah. Di 21 Bekasi juga saya belajar ke 21 Bekasi. Karena itu awal-awal guys, awal-awal dari Bandung itu keluar kota. Jadi dulu tuh ada 3 sekolah SD dulu ya kan, kalau dulu SD itu ada Cibremandi 2, Citarik ya, sama Angkasa dulu, masih ingat. Oke, belum terlalu terjun tapi tahu ada lomba di sana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kan itu kan semuanya berkesan ya. Nah, terus akan beralih jadi panitia. Ya, jadi kita dari ini, jadi panitia. Nah, kalau berkesan banyak besar, tapi ada yang pilu itu ada. Oh, pilu, pasti kalau itu. Ada itu. Masa. Kita kan di Bekasi itu ada pilu. Oh, pilu. Jadi ke Bekasi itu saya 3 kali masa. 3 kali sana, bawa SD 2, yang ke-2. Kemudian 2 kali di umum ya. 1 kali apa namanya? Juara 3 juga gitu. Ada satu momen saya pernah ngeliat SD Pertiwi. Sebelumnya saya kan ya SD Angkasa. Iya. Pernah juga ikut hoki di Pertiwi. Pernah ikut. Saya coba udah kuat, Angkasa udah kuat. Misalnya udah ada regenerasi pelatih. Saya tinggalkan. Iya. Tidak ada yang membutuhkan pelatih. Ada satu momen kan biasa kalau senior mau selalu menang kan. Iya. Dia Angkasa masih di atas. Ada satu momen karena udah setahun tapi jadi dia juara 1 ya. Waktu lomba di SMP 13 itu ini masuk. Padahal nggak diniatan itu guru-guru itu komplain. Iya. Guru mana? Angkasa. Guru Angkasa. Nggak gitu. Tapi komplainnya baik-baik. Iya. Karena kita hubungan betul lah. Nggak pernah menunjukkan dengan ini lah kita walaupun saya udah pindah ke SD tertinggi dan saya nggak dapat jadi Angkasa waktu itu sekarang aja gitu. Saya fokus karena di sana jadi guru juga. Ketika seperti itu kamu ngeri bahwa kalau nggak cuma kalau ada seperti itu kita jangan ikut kan ya. Oh gitu. Iya. Terus kalau Angkasa ikut janganlah. Walaupun Sarung bukan pelatih Angkasa. Nah lomba di Bekasi yang terakhir juara bertahan kan ada yang kedua. Udah setahun berjalan, ada lagi Pertiwi itu. Betul. Nah saya ingat omongan pas pelatih waktu itu. Kalau bisa jangan lah, tapi yang menang Pertiwi kondisinya. Karena ngelatih langsung gitu. Kalau kita kan diteruskan gitu. Boleh lah biar lain mah. Tapi kalau yang juara bertahan, jangan. Yang juara bertahan Angkasa, janganlah gitu. Biarin kita kalaupun kalah, jangan sama ya. Iya. Saya waktu itu kerja di DPR. Masih kerja di DPR. Terus saya hamil yang pertama yang kita itu. Enggak, justru pernah hamil 7 bulan. Oh iya. 3 bulan dikira.
hari Jumat digeret, lombanya hari Sabtu. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Saya udah bilang seperti ini. Yang itu hargai misalnya ya. Apalagi saya konsumsi dari kerja. Udahlah cukup. Jadi empat lomba sebelumnya selalu juara satu dia. Di ini. Udah ini yang ikut maksudnya. Nggak nerima. Nggak nerima bahwa kasar kan kerjanya sekarang di profesional. Saya bilang jangan, saya nggak mau ke pembinaannya, jangan kita kalau mau masih banyak gitu. Iya, kita harus memikirnya kalau untuk berlomba itu jangan terlalu ambisius. Udah. Ini senang karena dulu mungkin angka saya menang seperti ini misalnya di bawah. Dia kayak ingin bahan dan bulu-bulu berapa ya. Sudah jadi ikut. Dua-duanya ikut. Dan di situ perang batin. Semuanya satu sisi saya hubungan baik dengan kepala sekolah itu. Baik, itu udah. Terus waktu di sananya Akang mendampingi yang mana? Nah ini yang makanya saya kalau misalnya yang berkesan banyak, tapi yang ini satu yang turun dari mati. Saya kesana, mungkin saya menghargai juga berbeda pandangan ya. Ada orang yang pernah kalau misalnya bilang di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Saya mungkin berbeda. Bahwa bagi saya semuanya sama. Mau dia kotak mau musuh lama, bisa kan? Saya jadi nasionalis ini chauvinisme itu. Jangankan SD angkasa, jangankan SD Pertiwi yang SD saya dengan SMP saya. Jadi sama sekali. Bukan jadi urus, maksudnya bagi saya sama. Spesial karena saya unik, tapi sama saja. Posisinya bahwa yang disekolahkan di SD Pertiwi, di SD yang lain yang itu dia haknya sama. Sama-sama orang Indonesia. Sama-sama Muslim dengan. Jadi saya tidak melihat itu. Makanya ketika lomba, mau dia yang ikut misalnya SD kelas, SD dulu, SD saya kan. SD Sentra, Bawang Sentra, ada lomba SD angkasa ini. Saya dulu, saya nggak ngarang gitu. Kenapa? Karena bagi saya semuanya sama. Jadi mau daerah manapun juga kalau dia bagus. Jadi yang menang angkasa atau Pertiwi itu? Nah, kali ini saya nggak mau ikut. Saya yang istri mau ikut. Istri juga suka ikut. Suka ikut. Sudah dekat dengan anak-anak angkasa. Sama Pertiwi juga. Tapi karena lebih lama di angkasa, kalau istri begitu sama angkasa. Nah, udah nggak ada. Berarti alumni angkasa 2. Tapi nggak sempat pelatih karena udah tua. Pas kalau terus lomba susah di bank. Pulang dari rumah sakit sore. Jam 1 ke jam 11 tidur. Jam 1 istri nangis. Bangun saya. Apa deh? Ayo ke Bekasi. Kenapa ke Bekasi? Kasihan SD angkasa 2. Emang kondisinya pasti kalah. Karena generasinya baru. Dan katanya formasi aja belum. Karena menggunakan kewajiban berangkat. Udah ada. Saya udah bilang saya akan datang ke sana. Saya menghadiri. Udah berdiri di tengah-tengah. Nangis dia. Sampai udahlah. Nanti udah ini mah saya ibaratnya turun lagi. Ini aja saya minta. Kasihan kasih variasi apapun. Akhirnya ya namanya istri ya. Kasihan buat dia emang jadi mau berpangkat apapun kalau istri ngomong terus berangkat saya yang istri dua-duanya mau naik mana nih? Saya naik ke angkasa. Ya udah baik. Tapi saya nggak mau nggak itu ya. Sampai di bis angkasa mulai sedikit rame gitu. Itu di HP ya. Tapi ya turun bis ketemu lah. Tidak nampak saya nggak menyatakan beliau mereka benar gitu. Ini jadi pengalaman juga buat besok. Jadi dilematis. Jadi tidak ada yang karena banyak kan pelatih banyak yang dipegang gitu. Posisi sama kan sekarang banyak. Bagi saya
belinya sama, tapi itu mah apa yang nggak bisa digunakan, kita harus ngerti. Dan akhirnya yang menang siapa? Tunggu dulu nih. Saya tadinya saya kesini hanya ngasih istri, Ya. Saya diem di kelas. Ketemu apa salah? Ya. Tapi baik. Ya. Kan dulu yang dan mungkin dia mereka marah karena saya di bus. Karena saya nggak ngerti. Ya. Kemudian saya diam aja di kemudian ada orang tua ini anak belum variasi ini gitu ya udah isi bantuin kasihan minimal nggak jelek aja seperti itu udah jadi. Jadi dia setiap lomba variasi itu dan udah tinggal oke aja. Akhirnya saya bawa keluar. Ada kelas 3 baru pernah lomba 3 orang. Kasian juga ya kalau ini. Akhirnya latih sedikit lah, setengah jam. Sampai beres Pak informasi. Biasa dilihat 3 orang itu. Udah. Saya nggak bisa nama atau nggak apa namanya luar biasa. Saya selama lomba di 21 itu selalu lumayan, selalu pas gitu, pas ya rankingnya dia. Saya perhatikan ini pasti seperti ini kalau nggak ya angkasa gitu. Kalau ini kan angkasa yang juara 1. Ternyata angkasa yang juara 1. Bisa langsung saya. Padahal impulsnya masih ada nih, bukan impulsnya. Iya. Jadi karena bilang ini penipu ini, masuk impulsnya ada mati. Fotonya sudah di rumah sakit. Jadi nggak ngelatih tuh, kami selama persiapan. Kita ngelatih ya di angkasa seperti namanya. Padahal ya nggak gitu lah fitnah. Fitnah mah itu yang pilu banget. Pilunya karena fitnah. Kalau enggak pokoknya harus ambil. Iya. Nah jadi pilu banget sampai ya saya wah keren banget itu momen. Bagi saya baik saja putus kerjaan ini. Akhirnya kemudian mungkin nanti ikut lomba di Petri ada. Iya. Saya udah balik lagi ke jalan dua. Dan mempertahankan di Petri. Itu best momennya ya. Salah satu best moment. Saya sempat dengar omongan ada satu itu. Pokoknya nggak menerima ada undangan tapi. Oh gitu. Tapi sampai sekarang nggak? Enggak. Jadi waktu lomba saya benar saya ikutin, saya ngadai omongan mereka. Saya di luar. Orang dipanggil pas baik banget. Itu emosi sesaat juga. Ibu kehilangan banget tidak kayak anak ini. Saya masih muda, nikah muda. Berarti saya udah tua. Nggak tua. Nari mana adanya. Ya singkatnya, pas orang bilang, saya udah tahu sekarang. Yang ngadu dombanya. Enggak kok kita itu. Udah kesini lagi gitu. Udah enggak. Saya udah kerja di sana. Dan saya nggak nyangka juara pertama juara waktu itu musuhannya bukan musuhan saya kan SD1 ada satu. Oh dulu ya masih SD1 SD2. Yang saya latih itu cuma yang bagusnya SD3. SD2 terus ngadain di SD1 itu jadi waktu itu jadi seimbang. Nah mulai jadi saingannya dengan SD1 dengan SD1 ya saya harus dipanggil kalau ngambil di sana lah guru-guru kita malah termasuk baru saya bertahu saya ada yang udah jadi ada beberapa guru yang emang dipecat setelah itu dia yang dulu udah alhamdulillah jadi gitu. Jadi intinya guys kalau kamu berbuat baik bener nggak perlu takut dan pasti Allah nunjukin jalannya. Betul banget. Nah habis ini kita bakal balik lagi, tadi udah makin hangat, makin oke nih pembicaranya kan. Sampai habis ini kita bahas tentang dunia baris secara global. Ya, di sesi terakhir. Dan juga ada games nanti buat kalian seru ya. Jangan kemana-mana, tetap di Postbar podcastnya para pembaris.
Masih di sini di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Kang, kita masih suasana pandemi nih ya, COVID. Harus stay safe ya. Kasih tahu para pendengar podcast kita untuk tetap tetap di rumah aja. Tetap pantengin podcast ini. Iya. Ini di rumah saja ya. Bisa nonton podcast YouTube, ya. Bisa mungkin pelatihan Secara daring ya. Daring jauh. Bahkan seleksi pasca juga daring. Oh daring. Nah, bagaimana? Kang, tentang dunia baris nih ya yang kita cintai. Sekarang kan udah ada perform baru, terus Akang juga sering jadi juri. Harapannya nih ke dunia baris yang sekarang tuh kayak gimana, kan sudah jadi industri ya kan. Terus dengan adanya corona juga kita prihatin karena beberapa pelatih yang memang mata pencahariannya dari baris cukup terdampak lah. Tapi harapan Akang ke depannya ini dunia baris tuh Akang pengen gimana sih? Kan udah gede nih ya, gimana sih? Yang pertama tentu ya dipertahankan yang baiknya dan ditingkatkan kurang-kurang. Salah satu yang mensyukuri kondisi bukan mensyukuri yang COVID ini ya, mungkin ini ujian yang harus kita lewati. Ini beberapa saat sebelumnya yang disyukuri adalah kalau dulu ikut paskibra itu agak susah. Susah dalam arti peminatnya. Susah. Saya angkatan saya 10, adik saya 2001 namanya Willy Dewi cuma berdua. Jadi untuk satu pasukan agak susah. Harus campur dengan kelas 3. Karena sering daya tariknya kurang, casingnya kurang, tapi isinya luar biasa. Jadi siapapun yang ikut paskibra itu luar biasa. Biasanya sih. Kamu buat stopper sekarang Saru luar biasa. Luar biasa karena jadi paskibra itu perlu dengan seleksi alam yang sangat susah. Kalaupun ada plus minus itu setiap posisi ada. Bagi saya semua organisasi itu bagus. Intinya kan menarik siswa untuk berlatih, untuk belajar. Gitu. Casingnya mungkin PMR dengan sosialnya, pasti dengan PD dulu, daya tariknya. Baru kita diajarin disiplin, kebersamaan, kemudian patuh pada senior dan yang lain, ke orang tua, respect. Jadi harapan saya paskibra akan minimal sama, ramai gitu ya, banyak sekali kegiatan, masanya banyak, sehingga banyak juga potensi untuk pelatih bisa influence gitu, memberikan masukan materi, materi yang baik, yang sikap, terutama sikap yang emang ya tiap tahun juga dari dulu ada kekurangan pasti ada, yaitu sikap. Keteladanan juga, sikap sportif, menerima, menang, kalah, membantu teman yang susah. Itu saja mungkin yang ditingkatkan kan. Kalau yang di segi performa industrinya udah luar biasa sekarang. Kalau dulu pernah saya setahun hanya sekali, itu pokoknya jadi seperti 8. Pernah itu, cuma sekali. Sekarang itu setiap minggu ada. Ada pertanyaan kan dari salah satu pendengar podcast kita ya. Ada satu pertanyaan nih dari yang cukup dibahas nih sebelum ada corona, variasi formasi. Jadi seberapa penting sih? Ini bukan kontroversi, ini cuma kita pengen tahu dari perspektif juri nih, variasi formasi itu kalau dulu kan nggak ada ini harus itu, udah formasi itu formasi aja. Dan sekarang pemisahan daripada juri variasi formasi dengan PPB. Itu pandangan Akang gimana sih? Penting nggak sih sebetulnya variasi formasi itu? Atau misalnya kan ada juga berpendapat lomba itu PBB. Karena kalau persentase 70% PBB ya otomatis menang misalnya. Tapi ada juga yang bilang ya formasi penting. Kalau nggak penting ya buat apa ada variasi formasi? Nah itu gimana sih kan? Perspektif Akang sebagai seorang juri nih. Ya, saya pribadi ya. Ini pribadi aja. Sekali lagi, semua proses itu benar. Gimana sudut pandangnya? Semua variasi formasi itu betul. Enggak, semua persepsi. Semua persepsi itu mengenai betul. Apakah PBB variasi dan itu semuanya saya bilang betul. Semua persepsi betul. Cuma dari sudut pandang berbeda. Nah kalau saya pribadi ya. Ketika saya ngadain lomba itu nggak pernah meninggalkan variasi. Tapi kalau saya yang nentuin sendiri, itu PBB ditambah Fakor ditambah Danton. Dan selalu Fakor itu lebih kecil dibanding PBB dan Danton lebih kecil dibanding Fakor.
Kenapa Danton lebih kecil dibanding Pakuan? Karena nilai Danton udah ada di PBB. Kalau Dantonnya salah lupa aba-aba, PBB-nya hilang. Betul. Jadi udah cukup dihukumnya di sana. Kalau Dantonnya jelek. Iya. Jangan sampai karena ini lomba bergu, Danton menentukan. Kalau misalnya hanya PBB dan Danton saja. Iya. Ini ada di beberapa tempat itu yang saya jadi itu juara satunya gara-gara Danton. Berarti kan prinsip-prinsip tentang lomba bergunya kurang. Karena hanya gara-gara satu orang. Makanya mendingan tetap PBB ya, karena yang lomba PBB artinya yang pokoknya ya, dasarnya memang harus paling besar. Cuma kalau saya pribadi tidak kurang kalau misalnya variasi dihilangkan. Jadi variasi juga harus menentukan. Tapi kalau menurut pandangan Akang, apakah bijak nggak sih sebetulnya juri variasi Polnas itu dipisah? Atau itu sah-sah aja misalnya? Sah aja. Makanya sudut pandang apa sah-sah aja. Cuma mungkin jangan sampai menghilangkan esensi dari penilaian 70-20-10. Iya. Jangan sampai gini, variasi dipisah, tapi variasi tidak ngaruh sama sekali. Ya udah lumayan PBB aja. Tapi tentu PBB yang dia terbaik, dia layak di atas. Ya. Karena lomba PBB. Karena 70% kecuali ya presentasinya variasi. Tapi variasi juga penting. So, kalau demo PBB doang, kira-kira menarik ya? Enggak menarik. Menarik. Justru itu adalah rohnya dari pasti. Daya tariknya. Kalau cuma PBB, semua juga bisa. Iya. Tanpa PBB, variasi formasi ini rohnya. Bahkan ketika kita di dunia yang di masyarakat yang umum, bukan dunia paskibra, yang nggak bisa itu variasi. Contoh, ketika kita ngelatih polisi, atau prestasi atau proyek gedung tengah, itu variasinya yang mereka butuhkan. Dengan PBB kan mereka juga ada yang tahu variasi yang tidak semua orang bisa. Kalau kita dibiasakan panitia-panitia menghilangkan variasi formasi, nanti akan ada kebuntuan kreativitas, kemalasan orang untuk bikin variasi. Udah aja udah nggak penting. Bahkan ada lomba yang boleh PBB doang kan? Iya. Boleh, kata saya juga tidak salah. Tapi semua persepsi betul. Menurut saya kita harus berpikir masa yang akan datang. Artinya setiap lomba itu akan mempengaruhi. Contoh, ini saya tidak membuka, saya juga mungkin ada banyak kesalahan. Contoh, saya pertama kali ngadain lomba Purna itu. Ini ya di Angkasa. Jelas. Bukan, di Angkasa bukan. Di Aksara. Oh iya, SMA Angkasa. Jurinya itu Kang Ical. Kang Ical, apa kabar Kang? Kang Ical luar biasa, Kang Atik, Kang saya. Iya. Di mana sebelumnya nggak pernah ada juri dari unsur pelatih atau non PPI non TNI. Cuma karena kondisi saja. Jadi setiap ada saya lomba, dinamikanya kadang berubah aturannya. Itu karena situasi pertama nyambung dengan lomba lalu, saya menghilangkan laporan dengan penghormatan. Iya, ingat. Karena apa? Waktu itu karena pesertanya banyak, 55. Dan kasihan kalau sampai malam banget. Akhirnya saya hilangkan. Asalnya ada pro kontra dari juri juga, tapi saya bilang prinsipnya esensinya PBB-nya dilaksanakan, nilai Danton bisa dari aba-aba, laporan ini kita hilangkan kecuali kalau kesalahan sedikit. Ternyata terus sekarang gitu karena mungkin efektif. Sama juri sipil juga, karena dulu stoknya terbatas. Saya pernah nyoba hampir semua juri. Cuma juri yang sekarang sering dipakai, itu awalnya saya biasanya. Dan terakhir kemarin juri semua keluar. Iya. Termasuk event Rocky kurang. Lomba banyak, juri terbatas. Masa pernah saya kucing jam kali, dan tentara aja. Pernah di Aksara tahun sebelumnya. Gitu. Ada satu juri, ya ada oknum, tapi tidak semua. Satu juri. Kalau nilai sampai 10, dia ditulisin 12, 13. Ada yang gitu. Ada input. Ada berselavers. Ada. Ya. Saya ini juara 1 sementara nih. Untung ada yang lebih bagus yang memang banyak. 2000, akhirnya dia juara 3. Kalau saya menghindari sekali percobaan yang baik. Karena kadang-kadang itu hanya oknum. Bisa jadi jurinya yang salah. Kadang mungkin ada anaknya di sana yang lain. Ada juga yang misalnya jurinya objektif, mau dia anaknya ini. Cuma kebetulan aja mungkin ya.
Jadi waktu itu dengan kondisi terbatas juri TNI yang bagus, yang maksudnya yang kebetulan yang mumpuni, yang objektif, yang penting objektif dulu, baru memahami. Iya. Paham tapi tidak objektif, enggak. Iya. Objektif dulu, paham, ya, kemudian bisa menilai, bisa mengatur range nilai. Dan dia mau mengikuti hasil dengan itu. Waktu itu susah cari juri yang seperti itu. Kan ada yang mungkin ada lumayan. Akhirnya dia ajak teman-teman yang Kancak, Mafif, walaupun pro kontra itu, tapi saya paham pada gimana saya gitu. tapi hasilnya sesuai. Hasilnya sesuai. Yang penting kan sesuai juaranya. Yang layak juara satu, juara satu. Jolim kalau misalnya yang layak juara satu, dia nggak juara satu. Jolim. Nah akhirnya itu yang membuat bagi saya kita kayak tadi ada yang Danton, ada itu semuanya benar. Tapi esensinya tetap silaturahmi ya. Mungkin mah tujuannya termasuk purna. Purna itu ada banyak yang ngerasain. Kan purna. Tapi purna itu waktu awal saya ngelain dia. Yang dulu Aksara itu Hamza waktu di angkasa itu ya adalah. Coba teksanya Kang Jul, apa kabar? Anjul luar biasa. Anjul dari Danton saya kaget, luar biasa. Nah itu karena udah lama saya termasuk saya teman-teman alumni pingin baris udah alumni. Akhirnya saya ngadain purna tadinya yang tua-tua gitu. Nah tapi kan kesininya jadi serius lomba purna itu jadi bergeser bahwa purna itu ada yang masih SMP, SMA, dia lomba purna, malah purnanya makin kesini makin itu gimana sih kan fenomena itu sebetulnya. Jadi setiap kebijakan itu selalu ada efek positif negatif. Ada pasti. Tapi kadang-kadang, tapi saya tidak menyesali, artinya kadang-kadang kita berkreasi tidak bisa tahu bahwa begini ya. Tapi tetap ikut, yang penting tujuannya baik. Tapi tetap kan, maksudnya beberapa panitia ya, bukan kita ya, bukan maksudnya kalau kan saya bilang tuh di grup info baris tuh bukan lomba kaleng-kaleng ya. Jadi ada aturan yang ditegakkan, misalnya alumninya yang masa purnanya itu memang harus sudah lulus SMA. Tapi kan kesininya tetap aja panitia ada yang komersil kan. Karena butuh peserta. Jadi dibukalah misalnya ini purna cucunguk, misalnya purna laler hijau ya misalnya. Balik lagi ke industri lagi kan, balik lagi ke itu. Nah sebenarnya persepsi yang betulnya itu adalah ngikutin industri atau kita mau ngikutin ke arah hiburan semata ya, katakan tadi udah pada tua tapi pengen terbaris ya industri atau sebenarnya jadi masalah industri ya. Yang penting dia itu salah satu cara ketika di sekolahnya dididik dengan baik. Asal benar kata orang Rocky yang efek negatif ini gimana caranya supaya diminimalisir dan hilang. Jadi balik lagi ke aturannya. Nah untuk aturan ini ada bukan tantangan dan kendala yang memang tidak bisa sampai sekarang ada solusinya karena kita nggak punya induk. Kita nggak punya. Kalau kita punya ya perpang ya. Perpang untuk gerakan. Iya. Tapi tidak ada yang mengatur lomba. Kalau bola itu BOPI ya. Ya olahraga itu ada BOPI lah. Bukan. Badan olahraga profesional itu. FIFA-nya yang menggunakan statuta. Oke. Ya. Kalau tingkat Indonesia nasionalnya dengan PSSI itu PT Liga. PT Liga tapi dia harus tetap status PSSI juga. Iya. Nah yang jadi masalah kita nggak ada organisasi yang besar, tapi nggak ada. Bukan nggak ada yang mau. Iya. Banyak alumni pasti udah sekolah yang se-Indonesia. Se-Indonesia ada yang udah di menteri, ada yang di TNI, ada banyak sekali yang mereka pingin, tapi mereka juga tahu bahwa organisasi ini bukan milik dia sendiri. Iya. Jadi mereka juga nggak bisa harus. Kayaknya next rame ya kita bikin podcast khusus kita bahas tentang rule of the game statuta. Itu. Ya. Berapa ukuran standar, berapa peserta maksimalnya. Itu juga Rocky sering ngobrol di luar podcast ini sama Kang Sarul. Itu kayaknya impian terbesar kita semua ya baris lovers untuk ada statuta. Oke, karena lo masih Jawa Barat kan ada yang di sini Jawa Barat siapa ya? Iya. Sip, asik banget dan hari ini langsung aja kita games ke Kang Sarul.
Ya, nama gamenya adalah SAP 35 Banjar. 3 SAP 5 Banjar. Nah, 3 SAP itu artinya 3 pikiran yang terlintas kalau Rocky bilang satu kata. Misalnya cireng, gorengan, enak, kacang misalnya. Oh. Ya, oke. Yang 5 Banjarnya adalah 5 pertanyaan yang harus akan jawab. Siap ya? Siap. Oke. Salah. Yang pertama, Baris Lovers sudah siap? Jadi ada beberapa yang pertanyaannya dikirim dari netizen. Yang pertama, SNP 37. Oh, 37 dekat rumah, apa namanya, luas, tetangga semua. Udah, 3. Oh, 3. 3. Yang kedua, yang aktif. Bulat. Bulat. Kocak. Apa lagi ya? Jagongan PS juga. Jagoan PS. 3. Kang Pici. Yang tadi. Oh ya tadi. Wah, Terlintas. Ganteng. Tentang. Udah gitu. Sultan lah. Ya. Secara. Kang Ical. Cepat. Hitam. Cerdas. Tidak. Teliti. Berarti. Oh, udah. Ya. Satu lagi terakhir. Hmm. Pasca Jabar. Saya nyebar. Pesan 3 pesan Hidup mati. hidup mati. Ganteng cantik. Ya. Apa lagi ya? Rame. Rame. Oke, itu ya. Jadi ada tadi Kang Aktif udah disebut, Kang Ical juga disebut, katanya hitam. Maaf ya, enggak aduh karena harus cepet deh. Harus cepat. Sekarang game 5 SAP. Ya. Yang pertama adalah 5 berarti 5. 5 pertanyaan. 5 Jadi di jawaban. antara ya 5 pertanyaan, 5 pertanyaan 5 jawaban. Jadi juri atau jadi pelatih? Kalau sekarang juri. Juri. Waktu jadi pelatih ya ini pertanyaannya waktu itu. Uang pembinaan besar atau piala besar? Pemilihan besar. Uang pembinaan besar. Kalau piala nggak bisa dijual. Piala besar. Kalau pemilihan biar untuk kegiatan selanjutnya kan. Biar beli baju lagi. Beli lagi kostum. Jadi juri saklek atau jadi juri banyak toleransi? Kalau saya tengah-tengah. Kalau aturan harus saklek. Aturan saklek. Nah, Itu. yang sesuai di tag nanti. Oke. Tengah-tengah saya nggak bisa jauh. Oke. Pensiun ngelatih. Pensiun melatih. Atau pensiun sebagai PNS. Gitu PNS ya. Kalau sekarang mati Pak. Mati. Udah pensiun. Pensiun, oh ya. Kalau dulu mungkin Pensiun. mau saya Pak. Oh, ya. Sekarang udah pensiun. Oke. Haluan melintang atau 2 kali belok kanan dan belok kanan. Haluan melintang. Nah, kenapa alasannya haluan melintang? Jadi haluan melintang itu satu gerakan yang paling indah. Kalau saya estetik. Indah, tingkat kesegaran tinggi, dan benar-benar kekompakan kelulusan barisan itu Dinilai. karena bagian dari aturan sendiri itu kekompakan. Makanya untuk yang haluan melintang ya. Ya, penutup nih kan asik banget, kayaknya banyak banget yang harus kita obrolin ya. masih banyak yang kita obrolin, tapi kayaknya durasi juga terlalu lama di YouTube ya. Nah, ada pesan nggak nih buat semua baris love Indonesia tentang pandemi ini? Terus juga kan mungkin sekarang boleh pesan untuk semua pecinta baris, untuk dunia baris yang kita cintain kan sekarang. Karena banyak banget nih pesannya terakhir. Pesan. Jadi kalau saya berpesan ini untuk diri saya sendiri. Ada 4 jari sini ya, ini dari sini saya dulu. Menunjuk ini itu satu ya buat yang banyak bicara ini kepada audiens. Yang pertama di masa sekarang karena kita katakan pembaris ya, berhubungan dengan baris-baris pasti ada yang lain. Kita harus bersabar. Yang biasa kita emang bertemu kita berat emang, bukannya kita pasti semuanya mau dibenci,
kita intinya harus bersabar, diam di rumah, ya, biar kita cepat beres dan bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi kita dari diri kita aja dulu sendiri ya, dan bersabar, tetap komunikasi, tetap silaturahmi, mungkin on air ya, itu saja pesan saya. Ya tidak ada lagi untuk saat ini, hanya bersabar. Terima kasih. Kita buat kita istri tercinta ya, yang selalu di rumah, Novi, anak saya, mereka, bosnya Dave, yang mungkin setiap lahirnya juga banyak bantuan dari teman-teman ya, karena dia itu udah bawa sidang, dan Kang Rofi ya udah masih pada yang udah kreatif, senang yang kreatif. Sukses, jangan lupa. Semuanya yang kenal sama saya, Kang Rofi, semuanya punya sukses. Kemudian orang tua saya, dan cuma coach kolot ya. Banyak sekali ya, Kang Ical, aduh kangen banget Kang Ical, Kang Sae, Kang Dino Sumarna yang luar biasa, Kang Asep, hidup semat ya. Ada juga Kang Teguh 10. Bukan berapa ya? Bukan, kalau itu tukang sepatu. Itu Kang Teguh luar biasa, karena yang Teguh Satpol PP kayaknya lebih jaga. Pokoknya semuanya banyak yang menurut saya berusaha sesuatu, apalagi sudah saya yang contoh jadi pemimpin luar biasa. Kang Dedi juga ya. Kang Dedi, Kang Eki yang banyak ilmunya saya ya. Banyak sekali lah. Pokoknya jangan putus asa semuanya. Pasti bakal juga kita jalan lagi. Adik ya, yang pernah dilatih sama saya, maupun pernah dijurikan. Dan mau nanti mau tugas jangan putus asa. Berdoa supaya pandeminya cepat beres. Berdoa, semua kita berdoa ya. Kita sama-sama berjuang dengan sabar dan berdoa semua. Terima kasih. Ya, supaya kita bisa upacara lagi. Karena itu yang kepuasan ya. 17 Agustus. Seksi Pascanya diundur 23 sampai 26. Seksi Pasca Jabar diundur 23 sampai 26. 23 26 untuk sementara. Yang berdoanya minggu depan kita udah normal lagi. Untuk puasa juga ya. Jadi kita ada. Oke. Rocky dan Hendra pamit dari kuping kamu semua, dan Kang Syarul juga pamit. Adios, amigos, dan tetap pantengin di Posba podcastnya para pembaris legendaris. So, Rocky dan Hendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.